Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM 25404111156, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Yogyakarta pada kelas 7C, bab 4 dengan materi memahami ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Demikian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Ron. Selamat siang, silakan duduk dulu. Baik anak-anakku, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Oke, saya salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma. Zainul, Hadir. Yana, Hadir. Hiduplah Indonesia Raya. harus kita makin cinta terhadap tanah air kita. Hidup. Aduh, masih banyak yang salah ya dengan hidup. Telinga. Oke. Syarat wajib sholat, siapa yang tahu? Silakan Al. Coba ya Al ya. Apa aja? Berangkat Islam. Sudah balik. Berangkat sehat. Kamu sudah Islam? Sudah Islam, sudah balik? Sudah, alhamdulillah ya. Benar juga yang disampaikan oleh Al, kita beri tepuk tangan yang mulia. Sujud yang akan kita pelajari ada 3 anak-anak, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, anak-anak sekalian, pernahkah kalian merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Sujud syukurnya dalam bentuk apa? Berdoa. Ada lagi? Onis apa? Kalau bersyukurnya apa? Sholat. Yang lebih sederhana, minimal ketika kamu dapat sesuatu yang membahagiakan, mengucapkan alhamdulillah. Itu minimal ya. Lebih dari itu kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi keempat ini ada 4. Yang pertama, kalian setelah belajar ini mampu untuk apa? Menjelaskan pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan praktek sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nanti anak-anak bisa membuatkan seperti ini, boleh dari Canva ya, untuk bahan presentasinya agar lebih menarik. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat penerapan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Sahwi ya, sujud sahwi. Kelompok 2 tentang sujud tilawah, kelompok 1 tentang sujud syukur. Baik, nanti di LKPD-nya ditulis nama kelompoknya dan nama sujudnya apa ya, yang dijadikan. Baik, sebelum lebih lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ketika kita bersama melaksanakan yang namanya sujud itu, maka aliran darah itu akan banyak mengalir ke otak. Nah, kalau otak itu banyak darah, maka akan dengan mudah oksigennya, darahnya lancar ya, oksigennya juga lancar, sehingga kita itu makin cerdas, kata betul tadi. Dan itu video Pak ambil dari Kompas.com. Menurut para, karena kita sudah tahu ilmunya, jangan lagi dikerjakan. Sujud, kita baru memuji Allah, meminta ampun kepada Allah, tiba-tiba ada yang ya. Jadi jangan sampai kita
Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Silakan anak-anak berdiskusi, mengerjakan LKPD dan juga LKPD maaf. Saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kalian tuliskan, nama kelompok dan juga tadi ya, nama kelompoknya apa, nama sudut apa, sesuai dengan pembagian yang sudah saya sampaikan dulu. Lalu juga kalian isi apa pengertiannya. Ya kan, kalau dapat yang bertilawah berarti pengertian sujud tilawah itu apa. Lalu sujud syukur pengertian sujud syukur itu apa. Termasuk dalil. Silakan bisa manfaatkan buku paket dan juga yang lain. Ya. Nanti kalau sudah selesai waktunya akan Pak beri. Silakan bisa dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung nggak usah sungkan jawab, langsung tunjuk jari Pak akan mendatangi kalian. Juga membuat bahan presentasi yang menarik ya, biar nanti pas presentasi teman-teman bisa lebih terstimulus lagi untuk bertanya dan bisa share ilmu seperti itu. Ya. Bisa manfaatkan HP-nya untuk bisa Canva ya untuk mendesain presentasinya. Oh ya, silakan. Bisa maju ke depan untuk kelompok 3 yaitu kelompok sujud syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud syukur. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kita naik kelas atau ranking 1 atau misal kita lomba terus kita menang, kita bisa melakukan sujud syukur. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk yang presentasi mencatat ya, namanya siapa yang bertanya, pertanyaannya apa? Perkenalkan saya Kanida Lestari Ala, presensi gabungan bertanya, ketika kita tidak suci apakah kita boleh melakukan sujud? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan aku boleh-boleh aja, kan sujud syukur nggak mungkin nih, misal kita menang lomba. Ya, coba dijelasin. Terus tiba-tiba kita harus ke kamar mandi Karena itu spontanitas ya. Iya. Berarti kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu harusnya boleh sih. Tapi ada pendapatnya yang jangan Tergantung juga. Tapi kalau secara spontanitas ya harusnya nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Satu atau berapa? Nggak ada. Udah clear ya masalahnya teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan kita ulang lagi sedikit. Sembari menunggu kelompok 2 siap, pertanyaannya tadi gini. Kalau kita dalam keadaan tidak suci, terus melaksanakan sujud syukur, boleh atau tidak? Boleh, ya. Karena itu sujudnya spontanitas. Ya kan? Misalnya kita menendang bola ke gawang, gol, ya kan? Masa ya izin wasit mau wudhu dulu buat kan ya nggak lucu kan? Ya berarti spontanitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan saya Diego Prasetyo 12. Perkenalkan saya Zain presensi 31. Perkenalkan saya presensi 24. Perkenalkan saya Tiana presensi 25. Perkenalkan saya Al Afrani 2. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah, di sini ada contoh-contoh ayat sajadah dalam Al-Quran. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Siapa mau bertanya? Malika. Perkenalkan, nama saya Marina Ismail Mali, nama presensi 12. Di sini bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi kapan harus melakukan sujud tilawah? Saat menemukan ayat-ayat sajadah. Next, apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Silakan yang punya argumen. Tidak harus kelompok 2, tapi sebagai kelompok 2. Jadi pertanyaannya, sujud tilawah lebih diutamakan untuk menghadap kiblat, tapi tidak wajib diwajibkan dan tidak diwajibkan dan tidak ada dalil kuat yang mengharuskan sujud tilawah harus menghadap ke kiblat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua. Tadi ada 2 pertanyaan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apa tadi? Bagaimana cara mengidentifikasi kapan harus melaksanakan sujud tilawah? Yaitu ketika kita sedang membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kalau membaca, tandanya yang ini, ada kubahnya di Quran, ya kan? Contohnya itu loh, ada ayat wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sujud sahwi. Tapi sebelumnya mari perkenalkan. Nama saya Amin, presensi 4. Nama saya Malika, presensi 19. Nama saya Asal, presensi 5. Nama saya Aska, presensi 21. Nama saya Zaki, presensi 1. Hikmah melaksanakan sujud sahwi, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Dicatat ya, yang bertanya siapa? Kenalkan saya Rana, presensi 28. Pertanyaan, sujud sahwi itu hukumnya wajib atau sunnah? Adalah sunnah, tapi sangat dianjurkan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bertanya tentang hukum melaksanakan sujud sahwi, apakah wajib atau sunnah? Ya, jawabannya adalah sunnah. Ya, jadi ini sujud yang ketiga. Kita menjawab yang ketiganya, baik itu sahwi, tilawah maupun syukur. Nah, itu semuanya sunnah. Tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Memang tidak berdosa ketika tidak melaksanakan. Ya, kecuali kalau wajib, wajib kan harus dilaksanakan, kalau tidak melaksanakan. Perbedaan dari ketiganya, ya, clear ya. Yaitu kalau sujud syukur sebab dilakukannya karena apa? Nek syukur itu dilakukan karena mendapatkan nikmat. Tadi disebutkan habis naik kelas, dapat juara, ya toh? Terus tadi saya baca habis melahirkan. Karena kaitannya dengan ilmu ini belum tentu jamaah sudah tahu, ya enggak? Tiba-tiba kalau imamnya salah, apa yang kamu lakukan? Salah gerakannya, gitu?
tepuk, ya kan? Kalau yang perempuan tepuk, kalau yang laki-laki apa? Subhanallah, kok malah jadi lupa itu masjidnya. Subhanallah, subhanallah. Padahal imamnya mau melaksanakan apa itu? Sunat. Karena nggak konfirmasi dulu, jamaah yang tidak tahu tepuk dan juga ada subhanallah. Saking jengkelnya loh, keliru lek. Harus suci atau tidak? Kalau di dalam sujud syukur, sebagian ulama menganggap tidak wajib wudu karena bukan bagian dari sholat. Ya, jadi berarti benar ya tadi jawabannya. Namun dianjurkan, lebih baiknya suci dan menghadap kiblat. Lebih baiknya. Nah, ketiganya hukumnya sunnah. Menjawab ya tadi. Tujuan umumnya apa? Ketiganya adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ada yang mau ditambahkan? Kira-kira dari pembelajaran ini apa yang bisa kalian petik? Yaitu kita makin mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Dengan bersyukur itu kata Allah, la in syakartum azidannakum wa in kafartum inna adzabi lazim. Jadi ketika kamu itu bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau kamu itu ingkar kepada nikmat yang Allah berikan itu, maka azab Allah sangat berat. Maka pentinglah kita bersyukur. Kemudian dari sujud sahwi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ternyata sebagai manusia itu kita tempat salah dan lupa, ya kan? Maka oleh karena itu mengingatkan ketika kita bahkan di dalam prosesi kita sholat, suatu kegiatan di mana kita paling dekat dengan Allah, itu saja kita bisa lupa. Bukti kalau manusia itu salah dan lupa, ya kan? Tempat salah dan lupa. Oleh karena itu mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Namun anak-anak, Pak Rom mau memberikan sedikit pertanyaan. Seandainya ini kaitannya dengan materi kita. Contoh, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memperoleh tadi Kuina izin karena mau latihan lomba MSI. Nah, anggap saja yang ikut lomba kamu, ya lomba MSI. Terus kamu menang nih, dapat juara. Apa yang kemudian bisa kamu lakukan terkait dengannya kita pelajari ini? Sujud tilawah, syukur sahwi. Gitu ya. Jadi ketika memperoleh kebahagiaan itu syukur. Terus kamu nanti sholat asar. Ya, tiba-tiba kamu lupa. Itu sudah berapa rakaat? Ya. Nah, maka yang kamu kerjakan apa? Sujud sahwi. Dikerjakan boleh di dalam sholat, maksudnya sebelum salam maupun setelah salam. Dan yang terakhir ketika kamu nanti malam misalnya tadarus membaca Quran, kemudian menemukan atau membaca ayat-ayat saja, maka yang dikerjakan apa? Sujud tilawah. Ya, seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah sangat cukup. Nah, ini saja yang bisa Pak Rawal sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak kita akan mempelajari kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ya, pada masa berikutnya itu materi bab kelima. Jadi untuk materi hari ini cukup. Oke, karena sudah cukup, mari kita akhiri bersama pada pertemuan hari ini dengan sikap sempurna. Dulunya disempurnakan, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Banyak salah dari Pak, mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Tepuk tangan